Diam-diam bangun timnas U17 Indonesia. Nova Arianto duet bareng Simon Tahamata. Media Belanda bocorkan pemain naturalisasi timnas Indonesia gabung Dewa United. Indra Syafri sebut 5 langkah untuk bangun sepak bola nasional. Eksodus pemain diaspora ke Liga Indonesia, pengamat ini beri kritik tajam. Diam-diam bangun timnas U17 Indonesia. Nova Arianto duet bareng Simon Tahamata. Nova Arianto dipastikan akan memimpin timnas U17 Indonesia untuk uji coba melawan Cina. Sebelumnya, Garuda Asia dalam status tanpa pelatih kepala setelah Nova mendapatkan promosi ke timnas U20 Indonesia. Teka-teki akhirnya terungkap karena dia akan bertugas untuk melawan Cina pada 8 dan 11 Februari mendatang. Laga tersebut masuk agenda timnas U17 Indonesia jelang berlaga di Piala Asia tahun ini. Kesuksesan lolos ke perempat final pada edisi sebelumnya membuat mereka mendapatkan satu tempat otomatis. Tanpa banyak sorotan, dia bersama Simon Tahamata terus mempersiapkan tim terbaik. Demi performa maksimal, pemain-pemain yang ada diikutsertakan dalam ajang EPA U18. Nova menjelaskan bahwa timnas U17 Indonesia sudah melewati kompetisi yang tepat. Mereka sudah merasakan atmosfer kompetisi di EPA dan menjadi satu tim yakni Garuda United. Ini cukup krusial untuk menjaga kondisi pemain dan meningkatkan chemistry di dalam tim. Dalam prosesnya tim Garuda United saat ini bermain di kompetisi EPA U18. Ini, bagian dari program PSSI untuk memberikan pengalaman. Bertanding yang kompetitif di kompetisi, tulis Nova Arianto di Instagram pribadinya. Piala Asia U17 2026 akan digelar di Arab Saudi pada bulan April hingga Mei tahun ini. Menurutnya, mereka sudah berkembang lebih baik dan siap untuk tantangan selanjutnya. Dia optimis Garuda Asia bisa mendapatkan hasil maksimal di ajang tersebut. Pastinya banyak proses yang mereka jalani. Harapannya agar tim ini bisa lebih siap ke depannya, terangnya. Sebagai pelatih, Nova berharap performa pemainnya bisa terus meningkat. Pasalnya, mereka sudah bisa menjalankan instruksi dengan baik. Tentunya, masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki dan ini bukan masalah. Hal yang krusial untuk pemain muda adalah bisa mendapatkan kesempatan di uji coba internasional dan bermain reguler di kompetisi. Dengan waktu yang ada uji coba akan terus dilaksanakan untuk membangun skuad yang lebih tangguh. Karena pastinya mereka sangat membutuhkan pengalaman bertanding dengan intensitas yang berbeda. Karena ini akan menjadi proses belajar yang baik untuk pemain muda bisa terus berkembang, tulis Nova. Media Belanda bocorkan pemain naturalisasi timnas Indonesia gabung Dewa United. Media Belanda, RNL, membocorkan kabar bergabungnya salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia ke klub Super League, Dewa United. Pemain yang dimaksud adalah gelandang berusia 22 tahun, Ivar Jenner. Dalam laporannya, RNL menyebutkan bahwa Ivar Jenner telah resmi berpisah dengan FC Utrecht setelah kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat. Keputusan tersebut diambil secara baik-baik, membuka jalan bagi sang pemain untuk melanjutkan karir di Indonesia hingga akhir musim kompetisi. FC Utrecht resmi berpisah dengan Ivar Jenner dengan segera. Kontrak gelandang berusia 22 tahun asal Liechtenstein tersebut diputus atas kesepakatan bersama. Tulis laporan RNL, Jenner diketahui terbang ke Indonesia dalam 24 jam terakhir dan dijadwalkan menandatangani kontrak dengan Dewa United pada Selasa, 3 Februari 2026, waktu Indonesia. Klub berjuluk Tangsel Warriors itu saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen sementara Super League 2025 hingga 2026. Dewa United memang sudah lama dikenal sebagai mini Belanda di antara klub-klub Super League. Dipimpin oleh pelatih Belanda, Jan Olderyekerin, Ivar Jenner tak akan asing dengan nama-nama yang ada dalam skuad. Di Dewa United Ivar Jenner akan bergabung dengan beberapa rekan senegaranya dari mulai kiper Sonny Stevens, bek Nick Kuipers, serta penyerang Stefano Lillipali dan Rafael Struijk. Lanjut artikel tersebut, sebagai pemain internasional Indonesia, Ivar Jenner bukan sosok asing bagi publik tanah air. Ia menghabiskan sebagian besar karir mudanya di Belanda, termasuk memperkuat tim Akademi FC Utrecht sejak 2013, sebelum akhirnya mencatat debut profesional bersama Jong FC Utrecht pada 2022. Kehadiran Ivar Jenner diperkirakan bakal menambah kekuatan lini tengah Dewa United sekaligus memberi jam terbang kompetitif bagi sang pemain jelang agenda timnas Indonesia ke depan. Ivar Jenner pun kedapatan telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sang pemain pun tak hanya akan tampil di Super League tapi juga menjadi wakil Indonesia di ajang AFC Challenge League. Dewa United akan tampil di babak perempat final dengan melawan Manila Tiger pada 5 dan 12 Maret 2026 mendatang. Indra Syafri sebut 5 langkah untuk bangun sepak bola nasional. Praktisi sepak bola sekaligus mantan pelatih tim nasional Indonesia, Indra Syafri,
menyebut 5 langkah yang harus dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk membangun sepak bola nasional guna bisa tampil di Piala Dunia. Menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi menjangkau daerah dan desa sebagai basis pembinaan. Pemain usia dini, infrastruktur bukan hanya membangun stadion di kota, lapangan sepak bola di desa juga harus diperbaiki, kata Indra dalam kegiatan dialog meja bundar bertema Piala Dunia 2026. Pers dan peradaban publik kita, siaran olahraga sebagai ruang edukasi, literasi, dan penguatan nilai kepublikan di Auditorium Bung Karno LPP TVRI, Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan, Indonesia masih membutuhkan pembenahan mendasar agar memiliki peluang realistis menembus panggung Piala Dunia minimal pada 2034. Dia menjelaskan, langkah kedua yaitu pembaruan kurikulum sepak bola nasional, agar selaras dengan perkembangan dan tren permainan di level global. Sebab, kurikulum yang adaptif dinilai penting untuk memastikan metode latihan dan pendekatan taktik tidak tertinggal dari negara-negara maju di dunia sepak bola. Selanjutnya, langkah ketiga yang harus dilakukan menurut pria asal Sumatera Barat itu adalah pentingnya memperbanyak pelatih berkualitas dan berlisensi APRO. Dia menilai peningkatan kuantitas dan kualitas pelatih, termasuk pemegang lisensi profesional, menjadi prasyarat penting bagi kemajuan sepak bola nasional. Indonesia baru punya 44 orang pelatih yang berlisensi APRO, kalau dibandingkan dengan Jepang misalnya, mereka sudah punya ribuan pelatih berlisensi tersebut, ujar dia. Indra menambahkan, langkah keempat, Indonesia perlu memiliki jalur pembinaan pemain yang jelas dan terstruktur, mulai dari usia dini hingga level profesional. Sistem berjenjang tersebut diyakini mampu menciptakan kesinambungan dalam pengembangan talenta. Terakhir, tambah dia, penguatan kompetisi usia muda harus menjadi prioritas sebagai fondasi regenerasi jangka panjang. Kompetisi yang rutin dan berkualitas akan memperkaya jam terbang serta mental bertanding pemain muda. Terkait hal tersebut, dia mengapresiasi PSSI yang kini sudah memulai langkah kelima itu. Kalau 5 hal ini diperbaiki, baru cita-cita 2034 bisa dibicarakan, kata pria berumur 63 tahun itu. Indra juga menilai siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI berpotensi menjadi sarana edukasi bagi pelatih, praktisi, dan masyarakat luas dalam memahami perkembangan sepak bola dunia. Dia berharap momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan literasi dan kualitas sepak bola nasional. Eksodus pemain diaspora ke Liga Indonesia, pengamat ini beri kritik tajam. Fenomena banyaknya pemain diaspora dan naturalisasi yang ramai-ramai melanjutkan karir di Liga Indonesia tentunya cukup disorot oleh banyak pihak. Beberapa nama pemain naturalisasi timnas Indonesia seperti Tom Haye, Eliano Rejders, Jordi Amat, Shain Patinama, Jens Raven, Rafael Struijk, dan Dion Makers membuat langkah mengejutkan dengan memilih berkarier di Liga Indonesia. Fenomena ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan terkait keputusan beberapa pemain naturalisasi tersebut yang memutuskan berkarier di Liga Indonesia. Pasalnya, sebagian besar dari nama-nama tersebut masih berada pada masa usia puncak pesepak bola dan tak sedikit yang masih berusia cukup muda. Situasi ini juga disorot oleh pengamat sepak bola nasional, yakni Tony Ho. Melansir dari akun Instagram arsip Timnas, mantan pelatih klub Persipura Jayapura tersebut menyebut banyaknya pemain naturalisasi yang memutuskan berkarier ke Liga Indonesia adalah sebuah bukti mereka tak mampu bersaing di benua Eropa. Bagi pemain naturalisasi yang sudah memilih main di Super League, itu menandakan mereka sebenarnya sudah tidak laku lagi di liga-liga Eropa, ujar Tony Ho. Pernyataan yang dilontarkan oleh Tony Ho memang cukup menimbulkan pro dan kontra di beberapa kalangan. Pasalnya, ada beberapa pihak yang mendukung eksodus para pemain diaspora tersebut di Liga Indonesia dengan dalih meningkatkan kualitas kompetisi. Namun, tak sedikit pula yang memberikan kritik karena hal ini dikhawatirkan akan menurunkan performa timnas Indonesia ke depannya. Lebih lanjut lagi, Tony Ho juga menyoroti 2 nama punggawa timnas Indonesia, yakni Elkan Bagot dan Marcelino Ferdinand. Menurutnya, kedua nama tersebut masih mau bertahan berkarier di benua Eropa dan menimba ilmu meskipun sangat minim menit bermain saat ini. Saya lebih salut dengan Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot. Mereka terus berjuang di Eropa, meskipun peluang menjadi pemain inti sangat berat. Kalau para pemain naturalisasi yang kini bermain di Super League berarti mereka sudah tak laku di Eropa, imbuh Tony Ho. Salah satu hal yang tentunya cukup disoroti oleh banyak pihak terkait keputusan beberapa punggawa diaspora timnas Indonesia yang memutuskan berkarier di Liga Indonesia adalah risiko menurunnya performa tim nasional. Dilansir dari laman transfermarkt.com, sepanjang tahun 2025 lalu, performa timnas Indonesia memang mengalami penurunan dan diprediksi bisa saja belum stabil. Di tahun 2026 ini, banyak faktor seperti adaptasi pelatih baru,
yakni John Hartman dan juga situasi banyaknya pemain diaspora yang memutuskan berkarier di Liga Indonesia disinyalir bisa menjadi penyebab kurang stabilnya performa timnas Indonesia ke depannya. Meskipun saat ini masih ada beberapa punggawa naturalisasi timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri seperti Jai Idzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, dan Martin Paes. Namun, hengkangnya beberapa nama dari Liga Eropa dan memutuskan berkarier di Liga Indonesia tentunya bisa saja memberikan dampak negatif yang signifikan. Secara kualitas, Liga Indonesia masih belum termasuk dalam jajaran liga elit di kawasan benua Asia. Bahkan, Liga Indonesia belum masuk 3 besar liga teratas di kawasan regional ASEAN. Hal inilah yang dikhawatirkan bisa saja memengaruhi performa punggawa timnas Indonesia yang nantinya berisiko berdampak ke timnas Indonesia. Namun, hal ini tentunya hanyalah sebatas opini belaka dan belum bisa dibuktikan secara konkret nantinya. Akan tetapi, kita berharap meskipun para punggawa naturalisasi tersebut memilih berkarier ke Liga Indonesia, tentunya tak mempengaruhi performa timnas Indonesia secara signifikan. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.